PBG-nya. Nah, hari ini ada yang pada turun nggak? Ada. Tapi ada yang ikut lomba. Siapa yang ikut lomba? Riko. Yang ada turun berapa orang tadi? 2. Siapa namanya? Sama Riko. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu keadaan kelasnya, cek dulu kerapiannya. Bisa berdiri dulu? Berdiri dulu. Berdiri. Yang kurang, yang bajunya ada yang keluar, tolong dirapikan. Kalau sudah boleh duduk. Dicek juga di sekitarnya ada sampah lah. Kalau ada, disimpan nanti dibuang ke tempat sampah. Biasanya kalau sudah aman. Biasanya kalau sebelum belajar ngapain? Berdoa. Nah, jadi sekarang kita berdoa dulu. Siapa yang mau? Ini maju. Yang lain tolong nggak perhatikan lah. Duduk rapi. Duduk yang rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Lagunya Garuda Pancasila. Yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Boleh berdiri dulu. Berdiri. Yang di ujung. Berdiri. Pancasila, aku tak
Buka halaman 76. 76. Nah, minggu lalu kan Bu Hanfian sudah belajar mengenai sudut. Nah, hari ini kita membahas bab baru. Bab barunya apa namanya? Pembagian data dalam tabel. Nah, perhatikan Ibu dulu. Di sini Ibu mempunyai berapa? Berapa pulpen? 4. Terus, buku ini ada berapa? Ada 2. Dan penghapus ada berapa? 1. Yang paling dikit berapa? 1. Yang paling banyak? Pulpen. Nah, kira-kira nih, biar kelihatannya rapi dilihat, kira-kira harus diapakan? Ya, betul, dirapikan. Nah, Ibu mau merapikannya dari yang terkecil, dari yang paling dikit. Kira-kira apa yang paling dikit nih? Menghapus. Setelah itu? Buku. Dan yang terakhir? Pulpen. Betul, kita. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, yang pertama, Bu Hanfian bisa menjelaskan cara mengurutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar. Kayak yang tadi, dari yang terkecil sampai yang terbesar sampai sebaliknya. Yang sebaliknya berarti dari yang pulpen, apalagi buku, baru penghapus. Nah, terus yang kedua apa bacaan? Yang ketiga apa bacaannya? Nah, setelah mengurutkan, biasanya awal kita langsung membandingkan datanya. Berapa data yang terbesar sama data yang terkecil. Terus yang keempat apa tulisannya? Nah, betul. Jadi, terakhir itu Bu Hanfian mampu menentukan nilai terbesarnya apa dan juga nilai terkecilnya apa dari suatu data. Nah, Ibu harapkan pada pembelajaran hari ini Bu Hanfian semangat dalam mempelajari matematika ini. Dan tolong kalau misalkan Ibu takut atau sebagainya, tolong dijawab. Oke? Ya, semoga tidak ada yang ngantuk. Nah, sekarang Ibu mau tes dulu pengetahuan gantian awal. Tapi ini dikerjakan, dijawab bersama-sama lah. Siap? Siap. Ini ada 5 soal. Anda nomor berapa dulu? Nomor berapa? Ayo, nomor 1 angkat tangan. Siapa yang belum 1? Nomor 5? Nah, berarti nomor 1 dulu karena nih, baca. Kegiatan yang jumlah sisanya lebih banyak. Membaca 9, menggambar 5. Berarti berapa yang paling banyak? Apa jawabannya? Membaca. Oke. Betul. Terus, mau nomor berapa? 2. Utang dari yang paling banyak adalah Ini 8 buah, ini 12, ini 6. apel. Terus yang dari paling banyak? Berarti apa jawabannya? A. Jujur ada? Terus, ya 3, 4, 5 yang bawahnya. 3. Nah, manakah yang jumlahnya lebih banyak? Tas berapa tuh? Tulisannya?
yang berapa kan? 3. Betul. Dan yang terakhir Nomor 5. nomor 5. Nah, Urutan dari paling sedikit adalah bola. Bola. betul. Tepuk tangan dulu. Nah, betul semua bukan yang berataan. Dari asesmen awal ini, jadi ibu tahu sejauh mana Bu Anfian memahami data walaupun masih yang sedikit tadi. Nah, setelah ini akan ada data yang mungkin lebih banyak lah penjelasannya. Coba perhatikan dulu gambarnya. Anak-anak tadi itu kontak alat. Pada suatu pagi, ibu guru menemukan benda dengan jumlah yang berbeda-beda, kayak tadi ibu. Nah, terus ibunya merapikan nih kotak alat tulisnya. Nah, ada dapat berapa nih? Pensil berapa? 14. Ini penghapus. 12. Nah, bagaimana nih katanya supaya data ini lebih rapi? Dikira diapakan dulu? Nah, diurutkan. Kira-kira kalau misalkan diurutkan dari kecil dari yang mana dulu? Setelah menghapus? Kalau kebalikannya, dari yang terbesar? Menghapus, pintar. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Sebelum itu ibu mau menjelaskan dulu. Yang Pian tahu data itu apa? Nah, betul. Jadi data itu bisa berupa angka, simbol, ataupun gambar yang kemudian dikumpulkan melalui observasi ataupun pengamatan. Nah, contohnya kalau di sininya apa? Nah, ya. Jadi contohnya itu kalau di gambar ini adalah data tinggi badan siswa kelas 6. Kelas 6. Nah, selain itu ada yang tahu nggak contohnya apa? Kalau mau anu data. Apa? Nah, terus bisa juga misalkan data nilai. Data nilai MTK di sini berapa? Itu bisa juga disebut dengan data. Karena beragam-ragam angkanya. Kayak ini kan contohnya angkanya kan beda-beda loh. Ada berbagai macam angka. Nah, sekarang kita akan membahas mengurutkan data. Biasanya data itu kan banyak dan juga berbeda-beda kan angka-angkanya tiap data. Nah, karena awalnya data itu ada, kita dapat mengurutkan terlebih dahulu guna mempermudah dalam penggunaan data. Nah, proses penyusunan data itu disebut mengurutkan data. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini acak loh awalnya. Mudah dipahami. Kalau misalkan lebih banyak lagi, mudahlah dipahami. Kalau misalkan ada lebih lagi, Lumayan. nah, jadi yang kita lakukan dulu yang pertama adalah mengurutkan data. Nah, di sini perintahnya yaitu yang paling sedikit ke yang paling banyak. Yang paling sedikit berapa? 20. Mana 20-nya? Di bawah. Nih. Ya. Berarti di sini tulis 20. 25. Setelah 20 apa lagi? 25. Ini bisa dicoret biar tahu yang belum ditulis.
Terus apa lagi? 4 di atas 25. Ini. Ya. Nah, 33. habis 32. 33. 33. 35. Habis itu 35. 35. 36. Mana 36? Nih. 38. 38. Satu dulu. 44. Nah, ini merupakan mengurutkan data. Jadi kelihatan rapi loh. Yang awalnya nih, kamu dari 45, 41, tiba-tiba 39, tiba-tiba di bawah 20. Nah, setelah diurutkan jadi lebih jelas. Nah, selanjutnya contoh kedua. Data nilai ulangan matematika kelas 6. Ini lebih banyak daripada yang tadi. Nah, sekarang ibu mau, siapa yang mau maju? Boleh maju. Gantian. Dari yang, siapa tadi yang pertama mau? Yaudah maju sini. Sampai sini. Berarti yang paling kecil berapa? Paling kecil. Tarik. Ulangi dulu ya. Nah, tulis 60. Terus di atas 60 berapa? Yang di atas 60 berapa? Di atas 60. Berarti cari yang di atas 60. Jangan itu. Terus selanjutnya apa tadi? Ya, bilang tulis 68. Di atas 60 berapa? Ada lagi lah 74-nya. Nah, tulis dulu. Siapa lagi mau? Maju sini. Habis itu ya. Ya, habis itu gantian dulu. Gantian. Habis 74. Nanti harusnya ada lagi. Ada lagi. Tadi gantian kan? Ya. 70. Yang lain perhatikan loh ya. Siapa tadi yang kedua? Ya, gantian dulu. Baru. Habisnya ada lagi. Tahu aja. Ya, taruh dulu. Apa lagi? Ya. Baru selesaikan ini dulu. Gantian ya? Gantian.
Tandai biar pada bingung ya. Nah, itu. Apa di atas 81 yang ada? 84-nya ada berapa tuh? Dah. Siapa terakhir mau? Siapa mau? Yang di belakang mau? Siapa mau? Nanti habis ini. Nanti kita dapat tak? Habis ini. 80. Di sini kelihatan nggak data yang terkecil berapa? Data yang terkecil? Yang terbesar? Delapan puluhnya ada berapa di situ? Ada 2. Ada 3. Kalau 75-nya? 2. Kalau 80? Tadi? 3. Dengan cara kita mengurutkan ini, kita juga bisa langsung membandingkan. Jadi kelihatan loh, 60, yang paling terkecilnya 60, yang paling besarnya 90. Kalau misalkan nih, 77 sama 90 lebih besar mana? Lebih besar? 90. Kalau misalkan 65 lawan 4, lebih kecil mana? Sama 84. 65, pintar. Nah, jadi setelah kita membandingkan data, mengurutkan data, kita bisa langsung membandingkan data. Membandingkan data itu apa? Suatu data yang telah diurutkan dapat ditentukan data terbesar dan terkecilnya. Nah, kayak yang tadi kan ketahuan lo sudah data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa. Selain itu, data juga dapat ditentukan jangkauannya. Ada yang tahu lah jangkauan itu apa? Nah, jadi jangkauan itu kayak selisih. Data terbesar, kayak tadi data terbesarnya berapa? Nah, 90. Terus dikurang dengan data terkecilnya. Data terkecilnya ingatlah berapa tadi? 60. 90 kurang 60 berapa? Coba hitung. 90 kurang 60. Tadi 90 kurang 60. 90 kurang 30. 90 kurang 60. Nah, 30. Jadi jangkauan itu artinya adalah selisih data terbesar dikurang dengan data terkecil. Kayak tadi 90 dikurang 60. Berarti berapa tadi? 30 kita. Nah, ini tadi hasil jawaban contoh 1. Berarti data yang terkecil berapa? Berapa? 20. Yang terbesar?
Nah, siapa yang mau menjawab? Contoh yang kedua. Yang belum dulu. Iya. Nanti. Nilai yang paling rendahnya berapa tuh? Siapa lagi? Coba dibelokan ya. Turun. Ibu hitung. 1. Tutup. 1, 2. Belum. 1, 2. Turun. 3. Paling tinggi. Itu yang tadi. Nah, siapa yang mau lanjutin? Habis. Cara jangkauan tadi apa rumusnya? Rumus. Cara mencari jangkauan tadi kayak apa? Data terbesar. Ini terakhir, siapa yang mau? Nilai berapa kali yang paling banyak? Cari yang paling banyak ada berapa? Yang dominan. Berapa puluhnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. 90-nya? 3. Nah, berarti data terbanyaknya 90 dan juga 80. Nah, itu kan contoh ketiga. Yang di belakang. Itu tadi. Berapa tadi? Oh. Yang paling tinggi siapa mau? Nih, yang terakhir. Nilai paling tinggi? Ya, paling tinggi. Jangkauan, siapa mau? Gitu loh. Setelah siapa yang mau mengurutkan datanya? Ini kasih acak. Siapa yang mau mengurutkan? Dari yang terkecil? Kecepatan gitu. Kayak tadi. 1, 3. Dicoret kalau mau. Tak boleh
Kalau misalkan nih, ibu nanya yang urutan dari yang Kembalikan. ya, dari yang kebalikannya. Nah, yang belum. Kalau kebalikannya berarti ditulisnya di situ berapa? Paling tinggi berarti. Oh, terus. Bangun. Ini semua betul semua. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Karena sudah mau maju. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering sebenarnya nanti kita juga sering membutuhkan cara yang tadi, mengurutkan tadi. Nah, misalnya saat membandingkan nilai, misalkan nilai Pian mau nilai kawan Pian mau membandingkan terus atau ada jumlah benda. Nah, dengan mengurutkan data, apa tulisannya? Kita bisa mengambil keputusan dengan lebih mudah dan membantu kita memahami informasi lebih jelas dan memudahkan dalam membandingkan data. Nanti. Nah, sekarang diskusi kelompok. Nah, kelompoknya nanti berdua. Kalau ada yang bertiga, tetap bertiga. Jadi, pasanganlah. Ini sistemnya berkelompok. Nah, aturan dalam berkelompok yang pertama, setiap anggota sesama kawan harus aktif. Terus yang kedua, diskusikan dulu jawabannya, jangan menjawab masing-masing. Dan yang ketiga, setelah presentasi ataupun saat berdiskusi, sampaikan pendapat dengan sopan. Hargai pendapat teman dan juga jaga ketertiban, jangan kabur. Tetap digawi lah. Jangan mengganggu yang lain. Ini ibu beri waktu pengerjaannya. Selesai nggak selesai dikumpul. Jadi kalau misalkan ada yang bergayaan, seadanya juga, jawabannya seadanya juga, nilainya. Di sini sudah jelas, ada petunjuknya. Yang pertama, kerjakan bersama kelompok, diskusikan jawabannya. Kayak tadi juga, semuanya tuh harus berpartisipasi, tulis jawabannya harus rapi. Di sini ada tabel, jadi tolong dibuatkan tabelnya. Terus, perhatikan juga urutannya, boleh jadi coret kayak yang tadi yang ibu jelaskan, boleh aja. Ibu bagikan dulu. Tulis nama panjang. Iya. Gak apa-apa. Biar mudah aja. Tulis dulu nama panjang.
Iya. Paham jalan peraturan sudah? Tanggal berapa ini? 13, hari ini tanggal 13. Oke. Ini sambelnya. Tiga risi. Ada punya risi? Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Dibikin kotak-kotak lah.
Ya, itu nah, itu nah. Kayak tadi. Jangan hauri, jangan hauri. Nanti lihat. Gak tulis aja lagi. Kalau kurang tambahin lagi. Datanya tambahin. Udah pasti kurang. Data yang terbesar. Ditukar aja. Itu yang mau dikawan dulu. Ini kasih bagi kawannya.
Sudah? Yang belum cepat tik. Gawi dulu, bawahnya gawi. Yang bawah tadi ya Pak, data terbesar di mana? Nah, berapa Bu?
Thank you.
jawabnya. Bujur nggak ada? Kira-kira. Yang di belakang. Yang di belakang. Perhatikan dulu ke depan. Kira-kira ini sudah bujur atau nggak ada? Bujur nggak ada? Yuk. Nih, satu kelompok lagi yang maju, siapa mau? Siapa mau? Yang di belakang, siapa namanya? Berapa? Berapa? 20. Berarti bujurnya lah jawaban. Ya. Perhatiannya tolong. Diam dulu. Nah, jadi dari hasil diskusi tadi, Bulantia, kita dapat melihat bahwa dengan mengumpulkan data, kita lebih mudah membandingkan kayak tadi, bisa memudahkan membandingkan, terus memahami informasi. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami konsep analisis. Nah, habisnya ice breaking. Siapa yang mau ice breaking? Mau. Bujuran. Sekali ya ice breaking. Berdiri dulu, berdiri. Ibu ada 2 ice breaking. Mau lagu yang Aram Samsung atau yang Paculak? Ya, ada yang tahu nggak maksud jalurnya apa? Oh, jadi jalur. Mau? Nah, Bupati. Tahu apa itu jalurnya apa?
Kayak tadi. Terus senyamannya dia. Kacang. Kayak yang tadi. Dari yang apa nih? Terbesar. Ini yang dua. Baru yang mana? Sudah. Sudah kemudian. Tinggal semenit.
Selesai, Bu. Keempat, yang perawatannya berisi, yang terbesar dikurang yang terkecil.
istirahat. Jadi kesimpulan hari ini, peserta didik mempelajari bahwa data dapat diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Terus juga bisa membandingkan data untuk nilainya. Terus peserta didik juga mampu membaca data untuk mengetahui banyaknya kemunculan suatu nilai. Ini kesimpulan hari ini. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ibu, terima kasih dulu sebelumnya kepada Wadian karena sudah aktif hari ini. Bisa disimpan dulu buku-bukunya. Disimpan, dirapikan. Dirapikan dulu sebelum istirahat. Rapikan. Rapikan dulu barangnya. Terakhir kita akan menyanyikan lagu daerah. Terakhir. Ya. Sambil duduk aja menyanyikannya ya. Nyanyi bersama-sama Gen. Jangan di sini aja. Jadi kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Minggu depan kalian akan belajar sama Bapak Sulaiman mengenai data yang tadi tapi versi Batak. Biasanya kalau mau mengakhiri pembelajaran, biasanya ngapain? Udah. Kita berdoa bersama-sama dulu. Doa. Udah, lanjut. Yang lain, yang rapi kalau